kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Dari yang bisa dikelola oleh ESDM ini di Jawa Barat apa aja sih Bu? Di energi itu ada apa aja nih? Bisa juga sih mendatangkan cuan Bu ya. Kalau misalnya jadi, bikin penyewaan cas gitu tapi dari tenaga surya. Atau mentor atau suburusan kegeologian, ada suburusan sumber daya mineral, kemudian ada suburusan energi dan suburusan ketenaga listrikan. Kita dibantu oleh 7 cabang dinas dan 1 UPTD laboratorium. Saat ini memang sudah seharusnya transisi energi ini. Jadi kita mulai mengalihkan penggunaan energi fosil menjadi energi yang lebih bersih. Takut ragu-ragu nih pakai kendaraan listrik karena takut konslet cenah. Kamu bari banjir mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Hari ini kita kedatangan tamu ini yang wah saya kagum banget sama Ibu. Luar biasa. Kepala Dinas Perempuan. Ngobrolin soal energi lagi ya, energi dan sumber daya mineral. Hadir Ibu Ai, silakan Ibu Ai. Assalamualaikum Teteh Akang ya. Teman-teman Ajib Jabar. Bu, perkenalkan diri dulu dong Bu. Boleh. Akang Teteh. Baik, alhamdulillah. Akang Teteh, ini kemana nih? Ke sana ya? Boleh. Akang Teteh, perkenalkan saya Aisyah Adiah Dudaningsi, Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat. Wah, keren banget Ibu. Bu, kita kan ngomongin ESDM ya Bu. Biasanya ESDM tuh sumber daya manusia kalau di kita ya. Tapi ini energi, sumber daya dan mineral ya Bu ya. Sumber daya mineral. Sumber daya mineral. Ya, energi dan sumber daya mineral. Benar-benar. Dannya salah nih. Energi dan sumber daya mineral. Bu Ai diceritain dong Bu, ESDM tuh sebenarnya tugasnya apa aja ya? Mungkin akan ada juga yang belum tahu. Baik. Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat itu tentunya memiliki amanat untuk melaksanakan urusan ya, penyelenggaraan urusan pemerintahan di suburusan energi dan sumber daya mineral ya. Jadi apa aja sih energi dan sumber daya mineral itu? Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang masuk di dalam lingkup energi dan sumber daya mineral itu satu sektor atau suburusan kegeologian. Itu nanti di dalamnya ada air tanah. Kemudian juga ada suburusan sumber daya mineral. Ini yang kalau kita kenal itu dengan pertambangan. Kemudian ada suburusan energi dan suburusan ketenaga listrikan. Jadi ada 4 suburusan tuh, seperti itu. Wah, luas juga ya Bu ya, masing-masing subnya itu. Betul, dan itu sangat strategis ya. Betul. Kita tidak bisa hidup rasanya saat ini tidak tanpa energi, tanpa listrik, begitu ya. Betul. Apa yang kita laksanakan sekarang ini kan semuanya memerlukan energi, ya enggak? Setuju enggak? Wah ini sebenarnya dari ESDM semua. Iya. Nah, tapi memang kalau misalnya kita berbicara urusan pemerintahan, kita ini memang urusan pilihan ya, bukan urusan wajib. Tapi barangkali kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya namanya urusan pilihan itu bukan berarti dia tidak penting. Dia tetap menjadi urusan yang wajib, tetapi memang disesuaikan dengan sumber daya yang ada di wilayah atau provinsi tersebut, begitu ya. Kalau kita lihat di Jawa Barat itu kan pasti sumber dayanya luar biasa sekali, begitu ya. Jadi pasti kita memberikan kontribusi dukungan terhadap sektor ini juga sangat luar biasa, begitu Teh. Wow, kayaknya saking luasnya juga ada banyak kantornya gitu Ibu ya, atau seperti apa? Kantornya kalau untuk provinsi ada 1. Jadi memang amanatnya dari pusat itu, setiap provinsi itu karena memang kewenangannya ada, begitu ya, di provinsi, setiap provinsi itu ada 1 kantor. Tetapi kebetulan di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat kita dibantu oleh 7 cabang dinas dan 1 UPTD laboratorium. Jadi karena mengingat bahwa wilayah Jawa Barat ini kan sangat luas banget, begitu ya, kabupatennya aja ada 27 kabupaten kota, begitu. Nah makanya kami membentuk 7 cabang dinas. Ada cabang dinas 1 itu Cianjur untuk wilayah Cianjur, Sukabumi, kemudian 2 Bogor itu wilayah Bogor, 3 Purwakarta itu Karawang, Bekasi ya, Purwakarta, Bandung itu Subang gitu ya, Bandung dan juga Cimahi, KBB, Sumedang itu juga luar biasa, ada Sumedang, Garut, Kabupaten Bandung ya. Dan kemudian wilayah Tasikmalaya dan Cirebon. Dan kita punya 1 luar biasa nih, UPTD Laboratorium. UPTD Laboratorium ini memang selama ini melaksanakan pelayanan untuk pengujian air,
Kemudian kita juga mengembangkan untuk di pertambangan geomekanik dan insya Allah ke depan nanti tunggu saja kejutannya, kita akan juga membuka jasa konservasi energi. Dan itu barangkali bisa satu-satunya laboratorium milik pemerintah provinsi yang memberikan gitu ya services atau jasa di sektor energi saat ini. Wah, bener-bener ini nggak gas terus ya Bu ya. Gas dong. Inovasinya banyak, terus kemudian sumber dayanya juga memang banyak ya Bu ya harus dikelola. Dan tadi nggak main-main, ada 7 loh ya kantor cabang dan 1 laboratorium. Jadi untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat itu sih Teh. Kalau kebayang kalau misalnya kita di pusat semuanya harus ke Bandung kan luar biasa sekali ya, pasti agak repot gitu. Jadi kita untuk memudahkan pelayanan, ya ini 7 cabang dinas ini menjadi ujung tombak pelayanan ESDM di Provinsi Jawa Barat. Wow, Ibu tadi cerita nih kan sumber Jawa Barat ini memang kaya ya Bu sumber dayanya juga ya. Terus memang dari yang bisa dikelola oleh ESDM ini di Jawa Barat apa aja sih Bu? Oh banyak. Yang kalau misalnya kita bicara 4 sektor tadi ya. Yang pertama ini bicara mana dulu nih? Air tanah misalnya ya. Air tanah kita ini di Jawa Barat ini ada 27 cekungan air tanah atau CAT. Tetapi memang dengan aturan atau regulasi yang baru Undang-Undang 17 2019 sekarang pengelolaan air tanah ini dia itu terintegrasi dengan wilayah sungai. Jadi otomatis untuk yang sifatnya pengusahaan air tanah kita hanya ada di 2 wilayah sungai yang menjadi kewenangan provinsi. Tetapi untuk kewenangan lainnya terkait dengan penetapan nilai perolehan air tanah itu masih seluruh wilayah Jawa Barat. Ya, itu jadi potensinya sangat luar biasa sekali. Ada 15,3 miliar kubik air tanah di wilayah Jawa Barat yang tentunya ini siap untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu. Kemudian kita berbicara pertambangan. Kita juga bicara pertambangan tentunya Jawa Barat walaupun mungkin berbeda dengan wilayah di Kalimantan yang ada sumber daya pertambangan batu bara. Memang kita tidak memiliki itu begitu ya, tidak potensial, tetapi kita memiliki mineral bukan logam dan batuan. Nah, itu yang sifatnya untuk konstruksi dan juga untuk industri. Seperti itu. Ini luar biasa sekali juga potensinya. Dan kemudian kalau kita bicara energi, nah ini yang energi yang sangat menarik sekali yang saat ini barangkali kita lagi hype-nya begitu ya untuk mendorong transisi energi. Nah, kalau misalnya kita melihat potensi energi di Jawa Barat itu terutama yang energi baru dan terbarukan itu luar biasa. Katakanlah bahwa sumber geotermal. Kita itu kan salah satu yang terbesar di dunia. Oh iya panas bumi. Kemudian kita juga sinar matahari, dia unlimited. Kemudian kita juga punya potensi angin, ya, bayu, kemudian juga PLTA atau air, begitu hydro yang juga cukup luar biasa sekali. Kita juga punya banyak PLTA yang banyak sekali di Jawa Barat. Sehingga kalau misalnya kita jumlah-jumlahkan itu ada sekitar potensi untuk EBT ini 192 gigawatt begitu ya di Jawa Barat yang bisa dimanfaatkan. Tetapi memang sayangnya saat ini pemanfaatannya atau utilisasinya itu baru 2% Teh. Dari sebanyak itu. Nah, makanya ini menjadi sebuah tantangan begitu ya, menjadi sebuah tantangan bahwa nanti ke depan apabila kita memiliki komitmen untuk memanfaatkan energi baru dan terbarukan tersebut, ya kita bisa menciptakan penyediaan energi di Jawa Barat ini adalah energi yang berasal dari energi baru dan terbarukan seperti itu Teh. Wah, kalau itu bisa optimal bisa keren banget ya Bu ya. Iya, betul. Betul. Bu, tadi kan Ibu ngobrolin soal ada energi ya yang lagi hype nih. Bu, emang energi itu ada apa aja nih? Gitu. Jadi kalau misalnya kita berbicara energi ya, yang tadi kita sampaikan bahwa saat ini kita kayaknya tidak mungkin hidup tanpa energi begitu ya. Barangkali dulu itu kita masih pemanfaatannya energi fosil ya. Sekarang itu masih mayoritas penggunaan energi fosil. Itu minyak bumi dari ya Bu? Minyak bumi, batu bara dan lain-lain. Tetapi kemudian dengan adanya perubahan iklim yang saat ini sangat dirasakan ya, mungkin kalau dulu ini kan isu-isu masalah perubahan iklim ini sudah lama sekali. Tetapi kalau ya sekarang itu dirasakan atau tidak dirasakan itu memang terjadi begitu ya, perubahan iklim itu. Suhu yang semakin panas begitu ya, kemudian di beberapa daerah di pesisir itu sudah banyak yang hilang karena naiknya permukaan air laut dan seterusnya. Jadi memang saat ini memang sudah seharusnya kita memiliki awareness yang lebih tinggi lagi terhadap transisi energi ini. Jadi kita mulai mengalihkan penggunaan energi-energi fosil yang sifatnya emisi karbonnya tinggi menjadi energi yang lebih bersih, intinya sih seperti itu. Nah, sekarang apa aja sih energi itu ya, tadi pertanyaan Teh Ica begitu ya. Ya, untuk pemanfaatannya di Jawa Barat ini cukup banyak begitu ya. Tadi saya sampaikan kita memiliki rencana umum energi daerah ya Teh ya.
dan itu sudah kita perdakan melalui Perda 2 tahun 2019, dan ini insya Allah tahun ini akan kita legalisasi untuk update atau reviewnya. Jadi kita akan menyesuaikan dengan isu-isu yang terbaru, sehingga barangkali untuk target-target yang kemarin sudah kita terpenuhi begitu ya, akan kita review kembali menuju net zero emission. Dan memang kalau berkaca atau merujuk kepada target di Rencana Umum Energi Daerah tahun 2019, target bauran energi kita sudah tercapai, alhamdulillah. Jadi dari berapa nih? Dari target kita 23% di tahun 2030, di tahun kemarin ini sudah tercapai 25,81%. Jadi ini sangat luar biasa sekali begitu ya. Dan tentunya angka ini yang tadi saya sampaikan itu didukung dengan banyaknya pembangkit-pembangkit energi baru dan terbarukan yang sudah terbangun di Jawa Barat. Ya katakanlah PLT aja kita punya berapa banyak ya? Ada Jatiluhur, Jatigede, kemudian banyak sekali. Kemudian juga kita punya beberapa pembangkit listrik panas bumi ya, Kamojang ya, dan seterusnya. Dan ya itu mendorong kita sehingga mencapai bauran energi yang cukup baik begitu ya, sehingga target kita tercapai seperti itu. Belum lagi sekarang ya, salah satu amanat dari Rencana Umum Energi Daerah itu adalah pemanfaatan atap untuk PLTS ya. Jadi memanfaatkan surya dengan membangun PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya di atap-atap, begitu, di atap-atap rumah, bangunan gedung dan seterusnya. Dan kita sudah memiliki juga surat edaran untuk pembangunan PLTS atap ini, baik di gedung pemerintahan, gedung publik, komersial, industri ya, dan juga bahkan di perumahan-perumahan. Dan alhamdulillah ini juga sudah berjalan ya. Kita sudah antusiasme ya dari pelaku usaha, dari industri itu juga sangat luar biasa sekali untuk membangun PLTS atap ini seperti itu ya. Dan saat ini juga alhamdulillah di pemerintah daerah juga kita sudah mulai membangun beberapa PLTS atap di beberapa bangunan gedung kantor, dan sekarang sudah mulai merambah ke sekolah-sekolah seperti itu. Wah, misalnya kalau BKD nih Bu mau masang PLTS itu harus menghubungi ESDM atau seperti apa? Jadi sebenarnya sangat bisa kita mandiri begitu ya. Kita bisa lakukan secara mandiri, tetapi memang di dalam pemasangannya, di dalam konstruksinya, dari perencanaan sampai ke konstruksinya itu memang lebih baik untuk dikonsultasikan dengan kami di Dinas ESDM. Kebetulan kami memiliki tim fasilitasi teknis PLTS atap. Ini adalah kolaborasi antara Dinas ESDM dengan Disperkim Jawa Barat. Ya, karena memang nanti di dalam pemasangan PLTS itu juga kita harus mengetahui konstruksi bangunan gedungnya. Memang ini adalah ranah dari Disperkim seperti itu. Betul. Jadi ini adalah sebuah team of teams yang sangat luar biasa sekali, dibentuk oleh Pak Gubernur ya, melalui Pak Sekda saat itu, yang kemudian akan membantu teman-teman baik dari pemerintah, di provinsi, di kabupaten kota, dimanapun yang akan membangun PLTS atapnya, sehingga kita bisa guide mulai dari perencanaan sampai ke konstruksinya, sehingga dia bisa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku seperti itu ya. Termasuk keamanan ketenaga listrikannya juga itu perlu kita dampingi juga begitu ya, agar bisa aman dan nyaman dimanfaatkan seperti itu Teh. Oh, berarti dari mulai pemasangan itu konstruksi karena berat ya Bu ya, lumayan di atap lagi. Iya. Jadi kalau misalnya ada beberapa bangunan yang atapnya miring, itu kita bisa tidak ada konstruksi tambahan, misalnya kita tinggal pasang begitu ya. Tetapi kalau misalnya yang sifatnya dak itu kan harus ada konstruksi tambahan begitu ya, sehingga PLTS-nya itu bisa dipasang sesuai dengan kemiringan yang menghadap arah sinar matahari yang paling optimal. Nah, itu tentunya ada konstruksi-konstruksi yang membutuhkan masukan-masukan dari teman-teman dari Disperkim seperti itu. Betul. Wow, udah siap sebegitunya loh ternyata di Jawa Barat. Dan masyarakat juga sekarang saya lihat ya sudah mulai antusias juga gitu ya. Kalau misalnya rumah-rumah itu sekarang mulai ada yang mandiri menggunakan PLTS karena memang mereka merasakan manfaatnya ya. Jadi salah satunya itu salah satu yang mungkin kita bisa rasakan penghematan betul. Listrik ya Bu ya. Menghemat. Jadi di siang hari ya, yang biasanya mungkin penggunaan listriknya itu full oleh PLN begitu ya, kita bisa gantikan dengan PLTS itu. Nah, bahkan di Dinas ESDM sendiri yang sudah menggunakan PLTS itu kita bisa menghemat listrik sampai 40% loh Teh. Seperti itu. Nah, itu yang mungkin daya tarik selain kita penghematan, tetapi kita juga berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Betul. Tanggung jawab kita ya Bu terhadap lingkungan, terhadap alam. Bukan hanya Dinas ESDM aja, tapi ini adalah tanggung jawab dan kewajiban kita semua untuk
penyelamatan bumi lah seperti Betul. itu. Wow. Gitu, Teh. Ternyata selain mendatangkan cuan, menghemat cuan. Iya. Oh, bisa juga sih mendatangkan cuan Bu ya. Kalau Iya, misalnya jadi bikin penyewaan cas gitu, tapi dari tenaga betul. surya. Atau mungkin kan biasanya kita memiliki uang untuk bayar listrik, tapi kan dengan kita bisa berhemat, kita bisa memanfaatkan uang itu untuk hal yang lain seperti Betul. itu. Bisa belanja Shopee gitu. Oh iya, check out. Misalnya seperti Tapi itu. Teh. pemasangan kayak gitu sebenarnya mahal nggak sih Bu ya instalasi tersebut? Nah, jadi alhamdulillah ya Teh ya, kita melihat nih, mengikuti gitu ya, dari mulai kita menginisiasi dari beberapa tahun yang lalu, memang harga dari instalasi PLTS ini semakin lama semakin turun ya. Tentunya kita melihat karena demand semakin banyak begitu ya, kemudian juga dari pabrikan juga sudah mulai banyak, sehingga memang harganya itu semakin turun. Itu di satu sisi untuk pabrikannya begitu ya. Kemudian juga dari sisi per KWH-nya ya, kita melihat ini juga akan semakin turun begitu ya. Dan yang kita lihat juga semakin tinggi KWH yang kita akan pasang, ini akan semakin murah juga seperti itu. Berarti udah nggak kayak dulu ya Bu. Kalau dulu ketika bikin rumah gitu, mau bikin pemanasnya, apakah mau pakai gas atau mau pakai tenaga surya, udah ketahuan harganya beda banget. Betul. Sekarang udah semakin murah ya Bu. Semakin ternyata. murah. Dan sekarang itu kita melihat kalau ada perumahan-perumahan yang sudah modern dan mereka udah memiliki komitmen ke arah transisi energi yang energi hijau. Ini mereka tuh sudah otomatis melengkapi rumah-rumah tersebut dengan PLTS atap seperti itu. Wah, keren banget. Kalau dulu zaman saya kecil, kalau ada tenaga suryanya berarti rumah orang kaya sih Bu. Kalau sekarang Tapi saya sekarang mah enggak. udah banyak. Iya. Pokoknya mah kita udah semakin bisa bertanggung jawab nih Kang Teteh terhadap lingkungan dengan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan tadi ya Bu ya. Betul. Wow, Ibu tadi udah baru ngomongin soal energi, termasuk ketenaga listrikan juga ya Bu ya. Tadi air tanah, Ibu dibahas belum ya? Tentang Udah tadi, dikit. Potensinya tadi gede banget itu ya. Saya pikir tadi tuh pas ngomongin air tanah ini Bu, oh harus ada pompa air di tanah. Ternyata bukan ya Bu ya. Jadi ya air tanah itu adalah air yang memang berada di bawah lapisan tanah lah begitu. Biasanya dia ada yang di lapisan tertekan ataupun yang tidak tertekan begitu ya, aquifer tertekan maupun tidak tertekan. Tapi ini bisa satu hari lagi nih, bisa satu episode ajib lagi nih kalau begitu ya bicara ini. Ngomongin air tanah. Air tanah. Iya. Nah, seperti itu. Karena saya pikir ketika ngomongin ESDM ngomonginnya perminyakan, batu bara lah. Air tanah baru lihat. Iya, perminyakan batu bara itu memang salah satu lingkup dari ESDM, tetapi kalau dari sisi kewenangan itu full kewenangan pusat begitu. Jadi memang kita tidak memiliki kewenangan untuk pengelolaan atau di sektor bukan di sektor, maksudnya di perminyakan ataupun itu, karena itu seluruhnya adalah kewenangan pusat begitu. Tetapi tentunya di dalam pelaksanaannya, masalah distribusi dan lain-lain kita ikut untuk mengawasi lah seperti itu, berkoordinasi. Wow, seru banget ya. Akang Teteh punten kalau ada kedengaran berisik-berisik. Ini di luar kita lagi hujan ya Bu ya, hujan gede. Biasa. Oke, tadi berarti itu teh ngomong soal kelistrikan Bu. Ibu kayaknya ESDM Jawa Barat ini punya inovasi ya Bu ya, yang osmosis. Oh iya. Boleh dong Bu diceritain? Oh iya, baik. Osmosis ya alhamdulillah ya, saat ini kita sampai ke osmosis versi 5.0. Jadi saya baru aja tadi menandatangani untuk pengusulan hak ciptanya seperti itu ya. Jadi ini kalau misalnya udah 5.0 berarti ini udah lama banget begitu ya. Jadi awalnya osmosis ini itu adalah sebuah aplikasi yang untuk membantu pemantauan atau pengawasan pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan saja. Jadi namanya osmosis itu Electrical One Stop Monitoring System. Seperti itu. Nah ini alhamdulillah ketika kewenangan kita semakin kompleks ya. Jadi air tanah, tambang, energi dan seterusnya di tahun 2023 alhamdulillah semua sektor itu sudah kita digitalisasi juga. Jadi osmosis 5.0 ini sudah berubah, bukan Electrical One Stop Monitoring System lagi, tetapi menjadi ESDM One Stop Monitoring System, karena semua layanan di sektor ESDM ini sudah kita digitalisasi. Wow. Seperti itu. Jadi semuanya pokoknya. Semuanya. Nggak cuma elektrik doang. Iya. Jadi ini juga alhamdulillah begitu ya, bahwa salah satu aplikasi kita ini bisa sustain begitu ya, bahkan kita bisa kembangkan yang tadinya hanya untuk satu sektor begitu, kita menjadi semua sektor. Berarti ini kita bisa
menunjukkan bahwa sebuah sistem ini juga kalau kita maintenance, kalau kita kembangkan ini bisa sustain lah seperti itu ya, dan bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih luas lagi seperti itu. Itu tipenya berarti aplikasi Bu ya? Berarti Sistem. bisa dilihat oleh masyarakat umum atau gimana? Jadi awalnya aplikasi ini adalah aplikasi yang untuk membantu para pelaku usaha di sektor SDM. Jadi sebenarnya akses kepada masyarakatnya itu lebih kepada para pelaku usaha saja begitu Teh. Jadi kalau misalnya ada osmosis sikat yang untuk sistem pengawasan air tanah begitu ya, ketaatan air tanah, itu memang hanya bisa diakses oleh para pelaku usaha di sektor air tanah di dalam melakukan pelaporan begitu ya, pelaporan muka air tanahnya, volume air tanahnya, bahkan kita juga sudah bekerja sama dengan Bapenda seluruh kabupaten kota untuk bisa input juga di dalam eosmosis. Kemudian kalau yang tambang sama, itu juga untuk para pelaku usaha di sektor tambang, begitu ya. Ketenaga listrikan juga demikian. Nah, kalau yang sifatnya informasi yang bisa dilihat oleh masyarakat, itu mungkin kita lebih memberikannya itu di website kami di Dinas SDM, karena memang sifatnya aplikasi ini adalah untuk pelayanan publik seperti itu. Oke. Jadi mungkin kalau buat masyarakat mah data hasil akhirnya ya Bu ya. Betul, tapi kalau input betul. memang itu bagi pelaku usaha aja. Jadi ini memang tools ya Teh, jadi di dalamnya ada proses bisnis yang pelayanan yang akan mereka lakukan yang biasanya sifatnya manual begitu ya, itu bisa kita lakukan by system dengan dengan osmosis ini. Sehingga tentunya prosesnya lebih cepat, lebih transparan begitu ya, dan kemudian juga tentunya akan menghemat banyak waktu, energi, dan pastinya dengan biaya juga ya, dibandingkan apabila para pelaku usaha itu harus menyampaikan permohonan untuk pelayanan sektor SDM-nya ini ke kantor Dinas SDM seperti itu. Jadi memang memudahkan juga ya Bu Iya, untuk pastinya. Wow. Terus Bu ngomongin soal KBLBB dong Bu. Oh oke. Kayaknya Kendaraan itu bermotor listrik happening berbasis banget baterai. ya. Iya. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Betul. Sekarang mah udah sering Bu lihat plat nomor yang ada birunya itu ya. Alhamdulillah ya. Iya, kendaraan listrik sekarang alhamdulillah kayaknya masyarakat juga antusias ya Bu ya tentang hal ini. Betul. Nah ini sama lah tadi dengan PLTS ya, mengapa kita mulai menggunakan PLTS ya, karena mungkin masyarakat juga bisa melihat kemudahan ya di kendaraan listrik itu. Ya sambil kita mudah, hemat, ternyata kita juga berkontribusi untuk alam lah seperti itu Teh. Betul. Karena sebenarnya cara mengendarainya gak beda jauh ya Bu ya. Sama aja, hanya masalah bahan bakarnya aja yang tadinya fosil ini menjadi baterai listrik yang sangat kecil sekali emisinya begitu ya, atau bahkan dia bisa zero emisi begitu. Bu, kalau KBLBB ini sebenarnya kan ada juga orang-orang yang masih ragu menggunakannya Bu ya. Nah, kalau SDM sendiri ada nggak sih Bu upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang hal ini? Nah, jadi pengen cerita juga ya Teh, ini mengingatkan aja ya, karena kita kan sama-sama di pemerintah Provinsi Jawa Barat nih begitu ya. Jadi sebenarnya inisiasi untuk kendaraan listrik ini Jawa Barat ini termasuk leading Teh, seperti itu ya. Jadi kita ingat bahwa dulu pemerintah pernah mengeluarkan Perpres ya untuk akselerasi atau percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Nah, dari saat itu kita juga sudah mulai, Pak Gubernur kita saat itu Pak Ridwan Kamil sudah mulai menggunakan kendaraan listrik seperti itu, dan memang amanatnya beliau seluruh perangkat daerah juga akan mulai menggunakan kendaraan listrik. Tapi karena saat itu terjadi COVID sehingga tertahanlah begitu ya, kita tertunda. Tetapi kemudian di tahun 2022 begitu ya, itu kita sudah mulai, ketika kondisi sudah mulai membaik, kita sudah mulai mengagendakan atau mengalokasikan anggaran di tahun 2023 mulai menggunakan kendaraan listrik untuk sebagian besar perangkat daerah di Jawa Barat. Dan itu sudah disampaikan, ada surat edaran Pak Gubernur melalui Pak Sekda, dan itu terbit sebelum instruksi Presiden Teh. Jadi betul. Jadi Pak Presiden saat itu juga langsung mengeluarkan instruksi Presiden yang menyatakan bahwa instansi pemerintah baik itu di pusat maupun di daerah sudah harus menggunakan kendaraan listrik. Tapi kita sudah duluan gitu ya. Dan alhamdulillah di tahun 2023 kita adalah provinsi pertama yang mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai di nasional seperti itu. Dan tentunya ini keraguan tadi dari masyarakat,
Karena mereka melihat ketika mereka mau menggunakan kendaraan listrik, biasanya ada keraguan-keraguan itu ngecasnya di mana gitu ya, infrastrukturnya seperti apa. Tapi kemudian teman-teman yang mau berinvestasi di infrastruktur SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum itu juga mereka menanyakan demand-nya seperti apa, kendaraan listriknya ada atau tidak. Nah kalau seperti ini kan nanti jadi kayak ayam dan telur gitu ya. Yang ini duluan apa ini duluan seperti itu. Nah akhirnya saya pikir ya pemerintah harus memutus begitu ya, harus memutus agar tidak ada lagi keraguan-keraguan tersebut begitu ya, sehingga kita mulai menggunakan atau meluncurkan program penggunaan kendaraan listrik ini. Dan alhamdulillah memang terbukti begitu kita menggunakan kendaraan listrik ya, 22 perangkat daerah di pemerintah provinsi, ini langsung infrastrukturnya terbangun dengan sangat cepat begitu. Jadi data PLN saja, SPKLU yang disediakan oleh PLN aja saat ini tuh ada sekitar 152 SPKLU di seluruh Jawa Barat begitu. Ini belum yang dibangun oleh hotel ya, di swasta gitu, di mal-mal sekarang sudah ada. Jadi saya sampaikan bahwa masyarakat itu sudah tidak perlu khawatir begitu ya. Kita keliling-keliling di Jawa Barat dengan menggunakan kendaraan listrik itu sudah aman sekali seperti itu. Wow. Ya kalau masalah ketakutan nanti kalau habis baterai gimana? Ya sama aja sebenarnya dengan habis bensin. Habis bensin sebenarnya, hanya saja memang dengan menggunakan kendaraan listrik ini ya kita harus lebih well prepare begitu ya. Jadi tujuan kita kemana, kemudian range-nya berapa kilometer, kemudian kita harus mencari dulu titik-titik SPKLU-nya ada di mana saja. Tetapi dengan tadi pembangunan SPKLU yang sudah tersebar di seluruh Jawa Barat ya kita sudah tidak khawatir lagi karena memang SPKLU sudah banyak sekali begitu ya di Jawa Barat begitu teh. Kalau untuk mengecek letak SPKLU di Google Maps atau gimana Bu? Di Google Maps kan sudah masuk. Jadi kalau dulu itu PLN mengeluarkan begitu ya platform yang memberikan informasi SPKLU. Kemudian Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian juga mengeluarkan. Kami juga waktu itu mengeluarkan juga teh seperti itu ya. Tetapi kemudian saat ini juga Google juga sudah menyiapkan data tersebut. Jadi sekarang udah di mana-mana gitu data itu. Jadi sangat mudah sekali begitu ya untuk mengakses titik-titik lokasi SPKLU tersebut seperti itu. Wow, sama aja Bu, sama kayak parameter bensin gitu sama parameter baterai kan sebenarnya gak beda jauh. Iya, jadi kalau misalnya bensin itu kelihatannya adalah di liter, kalau di kita di kilometer biasanya, karena misalnya kapasitas kendaraan listrik itu biasanya di range gitu, dia ada berapa kilometer. Ada yang 500 kilo ya, untuk full baterai 100% itu, ada yang di 450, bahkan ada yang di 300 dan 250 seperti itu teh. Terus ada ini Bu, biasanya keraguan-keraguan teh bener nggak sih Bu kalau kendaraan listrik teh nggak boleh dipakai keluar kota? Lah, nah itu tidak boleh digunakan keluar kota itu mungkin karena ada kekhawatiran ngecasnya di mana sama takut habis baterai. Saya ini teh udah keliling-keliling sampai dibawa ke Semarang. Bahkan waktu pertama kali tahun 2000 kemarin itu yang G20 itu, bahkan kan itu sudah terbukti ya dari Jakarta ke Bali di pelaksanaan konferensi G20-nya itu aman-aman aja karena memang infrastrukturnya memang sudah disediakan sedemikian rupa begitu. Jadi jangan khawatir teh. Nah, ini juga saya ingin menyampaikan juga ya bahwa sempat waktu kita meluncurkan program ini ada pro kontra begitu ya bahwa apakah pentingkah begitu, seberapa pentingkah penggunaan kendaraan listrik dan segala macam. Nah, ini adalah satu inovasi juga yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Kita meluncurkan Eosmosis KBLBB. Jadi Eosmosis KBLBB ini adalah sebuah aplikasi ya di Eosmosis juga teh begitu ya, yang untuk memantau penggunaan kendaraan listrik tersebut. Jadi kita meluncurkan program penggunaan kendaraan listrik ini di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Barat ini tidak hanya sekedar menggunakan saja, tetapi kita juga mengecek berapa sebenarnya penurunan emisi gas rumah kaca yang ditimbulkan dari penggunaan kendaraan listrik tersebut. Kemudian itu setara dengan penanaman pohon berapa begitu teh. Nah itu kan termasuk kontribusi kita di dalam penurunan emisi gas rumah kaca ya teh ya, dan kemudian juga berapa penghematan sebagai konversi dari beli bensin begitu ya ke KWH, karena ini kan lebih murah begitu KWH listrik itu seperti itu, dan ini semua tercatat dan kita laporkan setiap bulannya begitu. Jadi luar biasa sekali di tahun 2023 akhir aja kemarin ini penghematan yang sudah kita lakukan itu bisa sampai ke sekitar mendekati 500 juta begitu ya, dan kemudian untuk gas rumah kacanya di 63.000 kilogram CO2 ini setara dengan menanam pohon sekitar 6.000 pohon angsana seperti
itu. Wow, itu teh yang digunakan oleh Pemprov aja, kendaraan Pemprov aja atau seluruhnya, Bu? Pemprov aja yang 22. Apalagi kalau misalnya ini semakin banyak, tentunya kontribusi kita terhadap penurunan emisi gas rumah kacanya juga pasti akan semakin besar lagi seperti itu. Iya betul, ih, luar biasa berdampak sekali Bu Betul, ternyata. iya, dan mungkin kalau misalnya banyak yang menganggap bahwa wah nggak kerasa gitu ya, barangkali memang tidak berasanya saat ini, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi di 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan begitu ya, kalau kita tidak memulainya saat ini, begitu Teh. Oh, kayaknya mah bener Bu, hoax nggak boleh dibawa keluar kota teh. Yang kedua nih Bu, ada juga yang takut ragu-ragu nih pakai kendaraan listrik karena takut konslet cenah. Kamu bari banjir mah Bu cenah. Kasat rumol Bu kalau kena dipakai di banjir gitu. Ya enggak lah Teh, saya ini kan sudah ya kami ini di pemerintah provinsi sudah setahun kemarin begitu ya menggunakan kendaraan listrik, malah lebih nyaman. Jadi justru ketika kita mulai mau mengganti kendaraan listrik dari kendaraan listrik menjadi kembali ke fosil itu kayaknya ada rasa gimana ya? Ada rasa berdosa ya? Gitu. Seperti itu. Nah, kalau masalah takut konslet dan lain-lain ya saya yakin lah pabrikan-pabrikan kendaraan listrik itu sudah melalui sertifikasi yang sangat luar biasa untuk bisa memastikan keamanan dari pengguna kendaraan listrik seperti itu. Dan justru begitu ya, karena kendaraan listrik ini tidak punya knalpot Teh. Jadi dia aman dong menerjang banjir. Nggak akan ada masuk air ya. Iya, boleh dong googling di YouTube dan segala macam itu ya, memang mereka itu lebih tahan untuk bisa menerobos banjir ya, karena memang tidak ada pembuangan knalpot begitu ya, seperti itu. Iya benar. Tadi udah takut Bu karena takut kesetrum. Aman insya Allah seperti itu. Terus ini Bu, kan kalau misalnya ada juga yang kayak merubah kendaraan yang biasa jadi kendaraan bermesin listrik, benar ya Bu? Betul. Itu kayak gimana sih Bu? Jadi saat ini juga merupakan program kolaborasi kami dengan Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal BTKE begitu ya, untuk bisa melakukan konversi kendaraan listrik, konversi kendaraan fosil menjadi kendaraan listrik. Nah, ini yang targetnya di awal ini adalah memang kendaraan roda 2 Teh. Mengapa kita kendaraan roda 2? Kita lihat bahwa potensi kendaraan roda 2 ini sangat luar biasa sekali di Jawa Barat. Kita itu memiliki data dari Samsat itu sekitar 15 juta kendaraan roda 2 yang saya pikir kalau misalnya kalau misalnya ini bisa dikonversi sekian persennya itu akan sangat luar biasa sekali dibanding apabila kita menunggu penggunaan kendaraan roda 4 yang relatif barangkali dari sisi harga lebih mahal seperti itu ya Teh ya. Betul. Jadi ini potensinya sangat luar biasa sekali. Nah, untuk itu pemerintah pusat mulai melakukan program konversi kendaraan fosil menjadi kendaraan listrik ini, dan Jawa Barat salah satu piloting yang kita kerjasamakan begitu. Nah, ini kenapa kita melakukan konversi ini? Tentunya ini untuk menyentuh mengajak ya masyarakat yang saat ini menggunakan motor. Jadi mereka tidak perlu membeli baru begitu. Jadi cukup dengan kendaraan atau motornya yang lama, tetapi kemudian diganti mesinnya dari yang tadinya fosil menjadi baterai seperti itu. Dan ini banyak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga mereka lebih ringan lah begitu ya untuk melakukan konversi ini seperti itu Teh. Karena ada juga yang motor kesayangan gitu ya mungkin ya Bu ya. Ya tidak mengubah tampilannya bodinya, kita hanya mengganti mesinnya aja begitu ya. Dan ini sudah banyak sekali masyarakat juga cukup antusias begitu ya, karena memang masyarakat tetap merasakan manfaat dari hematnya itu Teh, seperti itu. Bu, saya penasaran, itu mengkonversi mesin itu murah atau mahal ya Bu? Ya, jadi sebenarnya kalau konversinya sendiri relatif murah ya Teh ya. Jadi memang saat ini yang tantangan kita terbesar itu adalah memang dari harga baterainya. Jadi yang mahal itu adalah sebenarnya komponen baterai. Tetapi nah disinilah kemudian pemerintah itu turun untuk membantu memberikan katakanlah bantuan ya untuk bisa mengganti harga baterai itu sehingga masyarakat hanya mengganti sebagian saja seperti itu. Bentuknya subsidi Bu atau seperti apa? Ya, kalau subsidi itu kan beda ya. Jadi ini memang bantuan dari pemerintah saja untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat seperti itu Teh. Karena yang bisa juga bengkel-bengkel tertentu ya Bu ya. Iya, ya jadi memang tidak semua bengkel. Nah, makanya kita juga saat ini sedang memberikan bimtek begitu ya. Kepada bengkel-bengkel yang ada begitu, bengkel-bengkel konvensi yang ada, termasuk juga sekolah-sekolah. Kita
sekarang sudah mulai ke SMK teh. SMK yang mereka bergerak di otomotif dan mereka juga bisa melakukan konversi itu kita fasilitasi. Dan selain kita mengguide bengkelnya, kita juga melakukan BIMTEK terhadap tenaga-tenaga teknisnya seperti itu ya. Jadi kita berharap dengan target kita untuk misalnya 5% dari 15 juta pengguna kendaraan roda 2 itu, ya ini tentunya bengkel-bengkel konversinya juga harus semakin banyak begitu ya. Saat ini memang di Jawa Barat kalau bengkel konversinya saja sudah cukup banyak tetapi memang tadi ada saya sampaikan juga ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh bengkel itu agar bisa menjamin keamanan dari si kendaraan yang sudah dikonversi. Nah ini yang disebut dengan bengkel tersertifikasi. Nah saat ini untuk bengkel tersertifikasi ini baru ada 4 di Jawa Barat dan kita masih akan terus untuk melakukan sertifikasi agar lebih banyak lagi bengkel tersertifikasi di Jawa Barat. Dan nanti insya Allah juga BUMD akan bisa masuk ke sana karena saat ini juga kita sedang guide gitu ya. Salah satu BUMD di kita ini untuk bisa berpartisipasi dan berkontribusi di bengkel konversi ini seperti itu teh. Loh, meni gas pisan Ibu, nggak berhenti ya inovasinya. Tapi alhamdulillah mungkin karena ya Jawa Barat mendapatkan juga banyak bantuan ya teh dari Kementerian SDM sehingga piloting itu banyak sekali yang diberikan kepada Jawa Barat gitu. Jadi salah satunya kita dapat bantuan dari EBTKE ya. Kemudian juga kita mendapatkan bantuan dari program NTREF yang melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Kemudian juga kita di-guide oleh Indodep dari Denmark. Banyak sekali begitu. Jadi luar biasa sekali. Termasuk juga kita ada kerjasama dengan Nottingham UK begitu ya untuk bisa membangun soft skill ya dari atau capacity building ya untuk pengembangan kendaraan listrik ini seperti itu. Jadi luar biasa sekali gitu. Ternyata banyak ini Bu stakeholdernya ya berpartisipasi. Alhamdulillah. Wow. Terus ini Bu, kalau misalnya tadi kan informasi tentang bengkel-bengkel apa aja yang bisa mengkonversi mesin itu bisa dilihat di mana Bu? Itu nanti datanya ada. Memang saat ini di IG kita sudah pernah di-share. Nanti mungkin barangkali kita akan secara masif juga kita akan sampaikan seperti itu ya, bengkel-bengkel mana saja yang sudah tersertifikasi. Kalau bengkel-bengkel yang saat ini sedang kita latih untuk bisa melakukan konversi itu sudah banyak sekali ya di SMK maupun di website kita juga ada seperti itu. Betul, karena luar biasa ya perkembangan teknologinya ya kalau di bidang energi ini. Teman-teman SMK menyesuaikan ini. Betul, ya Bu. ini jadi kesempatan ya, apalagi mereka yang udah blood misalnya ya, SMK yang udah blood. Jadi itu udah bisa menjadi sebuah potensi untuk usaha mereka lah seperti itu teh. Betul. Ini kita lagi ngomongin soal teknologi listrik ya Bu ya. Tapi kan tidak memungkinkan ya Bu, ada daerah-daerah yang mungkin belum ada listrik Bu atau belum teraliri listrik nih. Oh iya. ESDM juga katanya ini Bu punya program juga ya Bu ya. Iya betul. Jadi kalau itu namanya ini ya akses listrik untuk masyarakat seperti itu ya teh atau elektrifikasi lah katakanlah seperti itu. Nah indeksnya itu dinyatakan dengan rasio elektrifikasi teh seperti itu ya. Nah Jawa Barat ini kebetulan rasio elektrifikasinya memang sudah cukup tinggi ya 99,98% walaupun memang untuk mencapai 100% ini agak sulit juga karena memang kan dinamika dan fluktuasi penduduk yang sangat luar biasa ya perkembangannya. Jadi memang 99,98% itu merupakan angka yang cukup tinggi lah. Kalau misalnya untuk elektrifikasi di desanya sendiri kita udah 100%. Tapi tentunya masih ada masyarakat yang memang akibat dari topografi ya karena dari kesulitan akses lah begitu ya, yang sangat remote sekali atau juga yang karena adat. Ada masyarakat yang memang mereka itu tidak ingin dilistriki oleh PLN juga ada begitu ya. Seperti masyarakat Baduy seperti itu ya yang mereka tidak ingin ada listrik di wilayahnya. Nah, itu memang itu yang belum kita atau memang tidak bisa ya kita listriki seperti itu. Nah programnya apa begitu ya yang kita luncurkan di ESDM. Nah kita memiliki program yang namanya Jabar Caang teh seperti itu. Ini sebenarnya kita sudah lakukan program Jabar Caang ini dari tahun 2021. Dari tahun 2021 ketika rasio elektrifikasi kita baru sekitar 56% dan saat ini sampai ke 99,98%. Dan memang saat ini juga kita sudah kembangkan teh. Selain Jabar Caang yang
pada dasarnya adalah didanai oleh APBD, kita juga sudah meluncurkan juga program CSR Jabar Caang. CSR Jabar Caang ini kita luncurkan mulai dari tahun 2019 dan ini adalah untuk merangkul rekan-rekan mitra CSR ya, para pelaku usaha yang memiliki tanggung jawab CSR-nya di wilayah Jawa Barat untuk bisa berkontribusi di dalam menyelesaikan permasalahan akses elektrifikasi ini di masyarakat seperti itu. Wow, enggak, jadi tidak sampai istilahnya tidak apa ya Bu, mengecualikan orang-orang yang seperti itu ya, yang daerahnya kurang. Tapi saya lihat cepat sekali ya Bu, dari 50 berapa persen tadi? Ya, dari 56%-an lah ke seperti 99 dalam waktu 3 tahun. 2 tahun 2001 malah ya? loh, 2001. Tadi saya kalau salah ucap mohon maaf ya, 2001. Dari 2001 ya, dari program itu dari 2001 seperti itu. Keren pisan. Sekarang mah dulu mah zaman saya kuliah juga Bu, kayak mesti di Cidaun gitu masih belum ada listrik. Sekarang mah udah ada ya? Sekarang mah udah banyak begitu ya, walaupun barangkali memang ada beberapa PR lah, masalah misalnya tegangannya gitu, kualitasnya, dan memang alhamdulillah saat ini juga kita dorong PLN untuk terus menerus meningkatkan kualitas dari listriknya tersebut dengan penambahan gardu dan seterusnya seperti itu. Kadang-kadang saya suka apa Bu, turun daya gitu ya misalnya. Wah, tadi kita udah ngomongin kendaraan listrik udah. Tadi soal penyebaran listriknya, aliran listriknya sudah juga. Kira-kira ada yang belum dibahas nggak Bu? Tentang ASDM program lain. Bisa ini ya, bisa berjilid-jilid ini kayaknya ajibnya ya. Ini baru inilah begitu ya. Sama ini Bu yang lagi rame sama anak kaum mendang-mending mah Bu, katanya tenaga listriknya sebenarnya mah batu bara. Emang benar kayak gitu Bu? Ya enggak, jadi ya batu bara yang tadi saya sampaikan ya, bahwa pembangkit listrik itu bisa banyak variannya Teh. Ada betul, ada yang cuma batu bara ya. Tidak hanya batu bara gitu. Jadi yang namanya PLTU itu dia sumber energinya dari batu bara. Tetapi kita juga ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yang sumber energinya adalah dari air seperti itu. Ya itu juga banyak banget di Jawa Barat begitu ya. Kemudian ada PLTS tadi, solar ya, surya begitu. Kemudian ada angin ya. Mungkin saat ini kita belum ada begitu ya PLTB, tapi insya Allah di dalam RUPTL PLN sudah ada. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga sudah memiliki PLTB seperti itu ya. Keren. Dan yang saat ini barangkali Teteh yang cukup terkenal juga, kita akan memiliki PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, bahkan sekarang sampah juga bisa kita konversi ya menjadi energi gitu. Seperti itu. Ya, kita punya TPPAS Legok Nangka ya, insya Allah itu kapasitasnya 25 megawatt yang mudah-mudahan ya bisa segera dibangun seperti itu. Iya, sempat ngobrol juga sama Bapak yang di Bapeda ya Bu ya. Karena itu adalah teknologi ini ya, modern ya Bu ya. Iya, jadi teknologi itu akan terus berkembang gitu ya. Bahkan sekarang untuk PLTU aja Teh yang atau batu bara ini ya, yang orang berpikirnya bahwa PLTU itu atau batu bara itu adalah energi yang sangat kotor. Ya sekarang itu ternyata teknologi berkembang dengan adanya CCS, CCUS. Ya barangkali pernah dengar ya di debat wakil presiden ya. Ya betul, itu adalah teknologi untuk penangkap karbon gitu. Jadi sekarang selain pembangkit batu bara itu ada sistem yang bisa mengemisikan karbonnya yang lebih rendah, tetapi juga ada yang menangkap karbon itu atau karbon storage begitu ya, yang kemudian ditanam ke bawah tanah sehingga emisinya bisa diminimalisir seperti itu. Jadi sebenarnya teknologi itu selalu ada begitu ya, untuk sama-sama komitmen dengan masyarakat dunia itu untuk bisa mengurangi karbon di udara seperti itu Teh. Wah, saya jadi terbuka banget Bu wawasannya ngobrol sama Ibu. Alhamdulillah. Yang tadinya mikir listrik kayaknya nggak akan sebanyak nggak akan banyak deh orang yang pakai gitu. Tapi saya juga pernah lihat ini Bu di konten media sosial di Cina sendiri atau di Taiwan ya, saya lupa. Nah, kendaraan umum itu sudah pakai listrik semua, saking itu nggak ada bunyinya di jalan ya Bu. Iya. Pengen banget gitu kayak gitu. Iya, nah makanya ini barangkali masalah teknologi itu mungkin relatif mudah ya Teh ya. Kita tinggal ada teknologi, ya itu bisa digunakan seperti itu. Tapi permasalahan di kita itu adalah masalah habit.
Betul. Masalah habit, bagaimana mengubah masyarakat yang tadinya biasanya kendaraan fosil ini yang tadinya ke SPBU menjadi ke SPKLU misalnya ya, mengubah yang tadinya bisa jalan kapan saja, tetapi kemudian dengan menggunakan kendaraan listrik mereka harus mulai merencanakan ketika akan melakukan perjalanan. Mengubah habit-habit inilah yang barangkali membutuhkan waktu begitu ya, transisi tersebut. Karena kalau kita melihat tadi kata Teteh di Cina, saya juga pernah berkesempatan untuk berkunjung ke UK. Kendaraan listrik dan kendaraan fosil itu udah biasa aja, itu jadi merupakan pilihan hidup gitu ya, pilihan lifestyle, apakah kita mau menggunakan kendaraan fosil atau kendaraan listrik, dan itu berjalan harmonis begitu, seperti ya biasa aja begitu. Jadi mungkin ya ini masa kita transisi kultur barangkali seperti itu ya, habit ya, seperti itu Teh. Betul, dan memang setiap perubahan pasti ada resistennya ya. Iya. Ada yang terbuka, ada yang enggak gitu. Tapi kan kita bisa mencari tahu ya Bu ya, mana yang baik buat kita. Betul, dan kalau kita mau maju ya kita harus harus siap dengan perubahan itu, seperti itu. Betul. Wah, terakhir nih Bu, ada himbauan atau pesan atau pengumuman untuk Akang Teteh? Oke, baik Akang Teteh, terima kasih sekali ya udah mendengar diskusi kita nih, obrolan kita dengan Teh Ica. Jadi saya ingin mengajak ya dalam rangka transisi energi ya, tentunya transisi energi ini bukan hanya tanggung jawab dari kami di pemerintah, bukan hanya tanggung jawab dari kami di ESDM, tapi ini adalah tanggung jawab kita semua, terutama mungkin teman-teman yang muda-muda untuk mulai melakukan usaha-usaha atau upaya-upaya mengkonversi ya diri dari penggunaan listrik yang atau penggunaan energi yang kotor menjadi energi yang lebih bersih lagi, seperti itu ya. Ini tentunya dalam rangka penyelamatan bumi yang lebih baik lagi bagi generasi yang akan datang, seperti itu Teh. Wow, luar biasa ya Kang Teteh, nggak kerasa soalnya nih. Kalau bukan dimulai dari kita, siapa lagi? Kalau bukan dimulai dari hari ini, kapan lagi, seperti itu. Benar Ibu, luar biasa. Kang Teteh, nggak terasa ya kita hampir 1 jam kayak Kang. Kita ngobrolin soal energi udah, ketenaga listrikan udah, air tanah udah, pertambangan udah, semua tentang SDM kita udah obrolin nih. Apalagi terutama yang memang energi dan sumber daya mineral ini berkaitan langsung ya Bu ya dengan kita saat ini maupun masa depan. Iya, pastinya kita tidak bisa lepas dari energi. Dari Teteh bangun aja pasti yang dilihat HP dulu dong. Betul Bu. Iya, tidur juga pasti yang dilihat HP dulu ya. Jadi itu hal yang kecil begitu ya. Kita memang tidak bisa lepas dari energi. Iya, Akang Teteh, sekian dulu ya episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow sosmed BKD Jabar serta ESDM Provinsi Jawa Barat. Akang Teteh, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di AJIP ASN Jabar Ikut Bicara. Dadah. Assalamualaikum.